Apa kabar? Saya adalah Profesor Lee Han Yong yang melayani para mahasiswa di Asia United Theological University. Kita akan melanjutkan kuliah Kitab Bilangan. Persiapan maju ke padang gurun dari pasal 1 sampai pasal 10. Khususnya hari Paskah yang ada di bagian terakhir dari pasal 9 ayat 1 sampai pasal 10 ayat 36. Dalam pasal 10, mari kita melihat terlebih dahulu apa arti Paskah. Pertama, mari kita membahas tentang Paskah dan hal yang berhubungan dengan kesucian. Dari Bilangan pasal 1 sampai pasal 8. Sebelum Allah memajukan umat-umatnya ke padang gurun, biasanya jika kita maju ke padang gurun, kita pasti langsung memikirkan sandang, pangan, dan papan. Tetapi bukan kebutuhan atau keperluan apapun yang berhubungan dengan hal tersebut. Mungkin ada banyak sanak saudara yang kita temui di padang gurun. Dia tidak menyuruh agar menyiapkan senjata untuk melakukan perang. Allah hanya menyuruh untuk mempersiapkan satu hal. Pertama, merancang kemah suci itu sebagai pusat perkemahan, dan agar dapat menuntun mereka ke padang gurun dengan kemah suci sebagai pusatnya, dia mengangkat orang-orang yang dibutuhkan dan juga menguduskan orang-orang Lewi. Allah memerintahkan orang-orang untuk mengurus dan memindahkan kemah suci, menyucikan perkemahan, khususnya orang-orang di dalamnya, dan juga supaya menguduskan, bukan hanya secara ritual, tetapi juga secara etika. Jadi hanya ada satu hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, kedua, dan juga ketiga adalah kesucian. Alasannya adalah karena Allah yang kudus datang dan hadir di tempat yang kudus atau suci, dan dapat berjalan bersama mereka. Oleh karena itu, hanya penyertaan Allah saja yang diminta bagi orang-orang kudus yang maju ke dunia, yang seperti padang gurun ini. Dalam kitab Bilangan tertulis, "Aku akan bersamamu, akan menyertaimu. Hal yang kuminta darimu adalah kesucian. Persiapkanlah kesucian." Dalam kitab Bilangan pasal 9 ayat 1 sampai ayat 14, untuk persiapan penyucian seperti ini, hal terakhir yang Allah minta dari kita adalah untuk menaati Paskah. Karena Paskah adalah penyempurna kesucian. Kalau begitu, mengapa Paskah itu adalah penyempurna? Mari kita melihatnya melalui firman. Untuk memahami Paskah ini, di dalam Taurat ada perayaan musim-musim. Khusus di kitab Bilangan, ada banyak tanggal yang disebutkan. Jadi mari kita bahas beberapa perayaan musim dan juga tanggal dari beberapa peristiwa. Jika kita melihat grafik di sini, ada kalender lunar di sebelah kiri. Saya sengaja memulainya dari bulan ke-7. Dulunya, timur dekat kuno ini menggunakan kalender lunar. Hal itu berhubungan dengan pertanian. Jadi dalam kalender ada bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan bulan pertama. Lalu bulan kedua, 3, 4, 5, dan 6. Alasan saya memulai dari bulan 7 adalah karena pada tanggal 14 bulan 7 ini adalah Hari Raya Paskah. Seperti yang Anda ketahui, Paskah adalah hari di mana Israel, umat dari perjanjian Allah, dibebaskan dari Mesir. Hari di mana mereka mengakhiri kehidupan, perbudakan, dan bebas, lalu mengikuti perintah Allah menuju ke tanah Kanaan. Hari keluaran itulah Paskah. Kita akan membahas lebih detail tentang hari Paskah ini. Seberapa penting Paskah ini bagi Allah? Kalau kita lihat di Keluaran pasal 12 ayat 2 sampai ayat 13, Tuhan memerintahkan bangsa Israel agar hari itu dijadikan bulan pertama. Jadi, bagi bangsa Israel, bulan ke-7 dalam kalender lunar adalah bulan pertama. Jika Anda membaca perjanjian lama, ada Abiwal, Jibwal, Tiseriwal. Nama-nama bulan dalam bahasa Aram tertulis di sana. Saudara, jika mendengar Abiwal, kita pasti merasa asing. Tetapi jika kita lihat dalam perjanjian lama, kadang dituliskan juga dengan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga.
Saudara, sewajarnya ketika melihat ini, kita harus berpikir bahwa ini adalah kalender agama, waktu spiritual. Apa artinya? Artinya adalah kita diajarkan bahwa ada waktunya kita, ada juga waktunya Allah. Pikiran Allah dan pikiran kita berbeda. Khusus di Perjanjian Lama, Allah memerintahkan agar kita merayakan 3 perayaan musim dan menganggapnya sebagai ketetapan yang kekal. 3 perayaan musim itu adalah Paskah, Pentakosta, dan Hari Raya Pondok Daun. Paskah dimulai pada bulan pertama hari ke-10. Dan saat ini harus menyiapkan domba. Hari ke-14 adalah hari mempersembahkan domba itu, Hari Paskah. Hari ini bangsa Israel bebas dan mengakhiri perbudakan di Mesir, Revelation Day. Sama seperti hari kemerdekaan, sama juga seperti hari berdirinya negara Israel, hari lahir secara rohani. Itulah kenapa orang-orang Ibrani menyebutnya dengan Paskah atau Paskah. Artinya sudah melewati. Seperti kita ketahui, Allah menurunkan tulah terakhirnya di Mesir. Rumah yang diolesi dengan darah domba akan dilalui atau dilewati. Karena itulah dalam bahasa Inggris dikatakan Passover, melewati. Lalu kenapa Pentakosta itu disebut dengan perayaan 7-7? Karena diperingati 7 minggu setelah itu. Dalam seminggu ada 7 hari. 7 kali 7 adalah 49. Jadi, hari ke-50 setelah lewat 49 hari dari Paskah. Pada hari ke-50 inilah hal itu diperingati. Orang-orang Ibrani menyebut hari Pentakosta ini dengan Shavuot. Pada perayaan ini, kalau kita lihat iklimnya, di Israel akan turun hujan. Ini adalah hujan musim semi yang terakhir. Jadi setelah panen di musim gugur, hujan akan turun sekali lagi, dan akan turun juga hujan musim semi yang terlambat datang. Tuhan seakan memberikan chance kedua kepada kita. Allah memberikan kesempatan kedua. Jadi 50 hari setelah turun hujan ini, mereka akan panen gandum. Inilah kenapa bagi orang-orang Ibrani, hari Pentakosta ini juga disebut sebagai hari Thanksgiving. Waktu untuk bersyukur kepada Allah dan bersyukur atas hasil panen. Perayaan musim yang seperti itu, jika kita melihat Perjanjian Baru, Yesus disalibkan dan mati pada hari Paskah, lalu bangkit. Itulah sebabnya kita menyebut Yesus adalah anak domba Paskah. Lalu pada hari ke-50 setelah 49 hari berlalu, saat perayaan Pentakosta dan panen ini, Roh Kudus hadir di rumah Markus. Jadi ada makna rohani yang terkandung dalam perayaan musim seperti ini. Lalu secara rohani dikenal sebagai bulan ke-7. Secara kalender lunar adalah bulan pertama. Bagi orang-orang Ibrani, angka 7 ini memiliki arti yang sangat teologis. Angkanya Allah, lalu angka yang sempurna. Di bulan ke-7 ini, mereka diperintahkan untuk menepati Hari Raya Pondok Daun. Pada Hari Raya Pondok Daun, orang-orang Ibrani memperingati dan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Karena selama 40 tahun, hidup mengembara di padang gurun dan tinggal di kemah, Tuhan selalu memelihara mereka. Jadi, Hari Raya Pondok Daun ini memiliki arti Allah menyediakan. Pada hari Pentakosta ini khususnya, orang-orang Ibrani percaya bahwa itu adalah hari di mana Allah memberikan 10 perintah kepada Musa. Ada tradisi yang diturunkan dari mulut ke mulut. Hari Pentakosta ini adalah hari hadirnya firman Allah. Kemudian hari hadirnya Roh Kudus. Hari ketika Tuhan sepenuhnya berdiam di kemah suci dan mereka menerima apa yang disediakan Allah. Inilah makna yang terkandung. Jadi Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun, inilah 3 perayaan musim paling penting yang dianggap sebagai ketetapan di Perjanjian Lama. Khususnya di kitab Bilangan, Paskah ini dianggap penting karena dengan jelas Allah memerintahkan
untuk merayakan Paskah pada tanggal 14 bulan pertama. Tapi dalam kitab Bilangan ini, Tuhan memerintahkan untuk merayakan Paskah sekali lagi pada tanggal 14 bulan kedua. Tetapi hal ini sulit dimengerti, karena di Perjanjian Lama, hari Sabat adalah hari Sabtu, tetapi diperintahkan untuk beristirahat sekali lagi di hari Selasa. Untuk memahami hal yang berhubungan dengan Paskah seperti ini, kita perlu melihat kembali tanggal-tanggal penting yang muncul dalam Bilangan pasal 9. Dalam Bilangan pasal 1 ayat 1 sampai pasal 10 ayat 36, dalam persiapan untuk memasuki padang gurun, kisah yang tertulis adalah pada hari mereka keluar dari Mesir. Hari ini disebut sebagai tahun pertama. Paskah pertama dirayakan di tahun pertama. Berdasarkan itu, kita dapat melihat bahwa Bilangan pasal 1 sampai pasal 10 ada 3 tanggal besar. Seperti yang kita lihat di sini, yang pertama muncul dalam pasal 1 ayat 1, kitab Bilangan mencatat kisah dari tanggal 1 bulan kedua pada tahun kedua. Disebutlah pada bulan kedua. Jadi ini berdasarkan kalender agama. Pada tanggal 1 bulan kedua, Allah berfirman kepada Musa, "Kumpulkanlah orang-orang dan perintahkan kepada mereka." Dia memerintahkan Musa untuk mengangkat pemimpin, menyucikan perkemahan, serta bersiap untuk maju ke padang gurun. Jadi, ada sensus penduduk, upacara penyucian, dan setelah semua siap, Harun pun memberkati mereka. Kisah-kisah inilah yang tercatat di sana. Tetapi setelah menyucikan perkemahan, mereka memberikan persembahan kepada Allah. Persembahan bangsa Israel dan kaum Lewi. Lalu Paskah telah dirayakan pada bulan pertama. Pada tanggal 14 bulan pertama yang lalu, karena Paskah memang seharusnya diperingati pada tanggal itu. Tetapi setelah semuanya dipersembahkan, dan mereka mau berangkat, Tuhan berkata, "Tunggu sebentar, ada satu hal lagi yang harus dilakukan." Ada orang-orang yang tidak bisa menepati Paskah pada tanggal 14 bulan pertama. Jadi mereka harus melakukannya pada tanggal 14 bulan kedua, 1 bulan kemudian, lalu bisa berangkat. Tuhan mengingatkan tentang Paskah pada tanggal 14 yang lalu memerintahkan mereka untuk mengulanginya pada Paskah yang kedua. Lalu bulan kedua tanggal 20, jadi dimulai sejak tanggal 1 sampai 20. Waktu persiapan mereka hanya tersisa 19 sampai 20 hari. Ada begitu banyak orang yang harus pergi ke padang gurun. Bayangkan betapa banyaknya hal yang harus dipersiapkan. Tetapi hanya 20 hari. Allah berfirman selama 20 hari itu, "Sucikanlah dirimu, fokuslah hanya kepada kesucian, kekudusan." Tetapi yang menjadi puncak dari kekudusan itu adalah, jikalau ada satu orang pun yang tidak menepati Paskah, Allah akan memberikan kesempatan kedua. Jadi, harus ditepati dulu sebelum berangkat. Begitulah arak-arakan dapat dimulai. Seberapa pentingkah Paskah dalam penyucian ini, sehingga Allah sampai mengubah tanggal dan memberikan kesempatan kedua? Saudara, jika kita perhatikan Alkitab, Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan adalah satu buku. Kalau kita perhatikan ayat-ayat di dalamnya, peristiwa-peristiwa yang ada di Kitab Bilangan ini secara struktur sama dengan peristiwa yang ada di Kitab Keluaran. Dalam Keluaran, mereka merayakan Paskah pertama di Mesir. Seminggu kemudian, merayakan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Karena mereka semua menepati Paskah, Allah membimbing mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan dan tiang api ini melambangkan kehadiran, penyertaan, dan perlindungan Allah. Dia berjalan bersama mereka, menepati Hari Paskah. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka menyeberangi Laut Merah dan pergi ke Gunung Sinai. Lalu apa yang terjadi di sana? Ayah mertua Musa mengunjungi mereka, dan mereka mendirikan kemah di Gunung Sinai. Mari kita lihat Kitab Bilangan. Dalam pasal 9 ayat 1 sampai 14, Allah memerintahkan mereka untuk merayakan Paskah kedua. Sebenarnya Paskah sudah dirayakan tanggal 14 bulan 1, tetapi tanggal 14 bulan 2 Tuhan memerintahkannya untuk merayakan kembali. Tuhan memperbaharui hukum Taurat ini, tanggalnya, dan pada pasal 9 ayat 15 dikatakan, tiang awan dan tiang api hadir. Jadi kita dapat melihat bahwa pola pendekatan Allah kepada Israel adalah konsisten. Di sana ada tiang awan dan tiang api, di sini juga ada tiang awan dan tiang api.
Lalu mereka meniup sangkakala dan berangkat ke padang gurun. Ayah mertua Musa juga berkunjung di sini. Kemudian mereka berarak pergi dari Gunung Sinai. Dalam perjalanan iman kita, sebagai orang percaya yang hidup di dunia yang bagaikan padang gurun ini, harus selalu berangkat dan memulai dari Paskah. Kita harus memulai dengan Paskah, maka melalui Paskah itu, Allah akan membimbing kehidupan kita dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan akan memampukan kita melewati kesulitan. Tuhan akan membuat kita menyeberangi Laut Merah dan padang gurun. Inilah yang harus menjadi pola hidup kita. Jika kita menepati Paskah, lalu disucikan oleh darah Yesus Kristus yang menjadi anak domba Paskah, maka tiang awan dan tiang api Allah akan membimbing hidup kita. Dan kita akan dimampukan menyeberangi hambatan seperti padang gurun atau Laut Merah. Tetapi ada satu hal yang sangat penting. Ada kunjungan Musa. Saudara, jika Allah membimbing saudara dengan tiang awan dan tiang api, kehadiran Musa masih diperlukan atau tidak? Ayah mertua Musa masih diperlukan atau tidak? Allah sudah langsung memimpin. Lalu kenapa ayah mertua Musa harus bersama dengan mereka? Di sini ada suatu pesan yang sangat penting bagi kita. Meskipun kita dipimpin oleh Allah dengan cara supranatural, yaitu tiang awan dan tiang api, tapi Allah juga ingin kita dipimpin oleh orang-orang dan ilmu pengetahuan. Jadi, jika kita hanya percaya Tuhan menuntun saya, lalu kita masuk ke dalam kesulitan, lalu sambil menerima pewahyuan langsung dari Tuhan, kita mau berjalan hanya dengan tiang awan dan tiang api, maka masalahnya akan menjadi serius. Untuk menyeberangi padang gurun, diperlukan tiang awan Allah dan nasihat dari ayah mertua Musa, karena sepenting inilah Paskah itu. Walaupun Paskah sudah diperingati tanggal 14 bulan pertama, Allah memerintahkan agar orang-orang yang tidak menepati Paskah pertama harus menepati Paskah kedua pada tanggal 14 bulan kedua. Saudara, jika kita lihat pada Paskah kedua, tidak hanya bangsa Israel, tetapi ada juga orang-orang asing yang bersama dengan mereka. Pada pasal 9 ayat 14 dituliskan, saat keluar dari Mesir, ada orang-orang yang keluar bersama mereka. Mereka juga harus merayakannya. Tetapi beberapa di antara mereka, ada juga yang tidak menepati Paskah pertama di tanggal 14 yang lalu. Atau ada juga yang tidak bisa karena orang tuanya meninggal. Jadi mereka berada di dekat mayat dan menyentuhnya, sehingga mereka menjadi najis dan tidak bisa ikut dalam perayaan Paskah. Ada juga orang yang tidak dapat merayakan Paskah karena sedang bepergian. Bagi mereka ini, Allah memberikan tanggal spesial. Allah menetapkan tanggal 14 bulan kedua, sebulan kemudian, agar mereka dapat menepati Paskah. Apa yang kita pelajari di sini? Allah mementingkan isinya daripada caranya. Dan karena isinya itulah, Allah memberikan kesempatan kedua ini. Jadi Tuhan sedang membicarakan inti dari semua ini. Kita tahu bahwa hari Sabat adalah hari Sabtu. Dalam kitab Imamat pasal 16 ayat 31 dikatakan, selamanya kita harus menepati hari Sabat, hari perhentian penuh, hari kurban tebusan. Itu adalah hari ke-10 pada bulan yang ke-7. Tetapi setiap tahunnya tanggal itu bisa saja hari Senin, hari Selasa, atau hari Rabu. Sebenarnya Allah lebih tertarik pada isinya daripada prosedurnya. Di gereja, kita juga lebih banyak mempermasalahkan tata cara. Itu memang penting, tetapi Allah lebih melihat ke isinya. Saudara, Pendeta Dugoa, Profesor Perjanjian Lama di Westminster New Statement di California mengatakan bahwa prinsip Allah yang memberikan kesempatan kedua ini adalah prinsip tidak teratur. Irregular principle. Prinsip yang tidak teratur. Bukan melanggar aturan, tetapi tentang kasih karunia yang bisa mengubah aturan demi menyelamatkan inti dari aturan itu. Bukan demi peraturan, tetapi demi menyelamatkan esensi aturan itu. Aturan itu sendiri diubah. Inilah irregular principle.
Fleksibilitas seperti ini dibutuhkan juga dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, yang lebih penting dari menaati peraturan adalah menyelamatkan isi dari peraturan itu sendiri. Jadi, saat Allah memberikan kepada kita kasih karunia berupa kesempatan yang kedua, jangan sampai kita melewatkannya. Allah juga berfirman tentang Paskah kedua ini, meski diberikan Paskah kedua, tetapi semuanya harus dilakukan sesuai ketetapan awalnya. Jadi, meskipun tanggalnya berubah, tetapi isinya jangan sampai diubah. Begitulah firman-Nya. Jika tidak melakukannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Sekarang, saya akan menerangkan sosok Yesus Kristus lewat perayaan Paskah ini. Dalam Perjanjian Lama, sebenarnya Paskah ini adalah klimaksnya, karena dalam Perjanjian Baru dikatakan Paskah itu adalah nubuatan tentang Yesus. Saudara, meskipun kita telah diberikan kesempatan kedua, tetapi kita tetap harus melakukan Paskah ini 100% menurut segala ketetapan awalnya. Sebenarnya, kita tidak bisa menepati Paskah itu 100%. Tidak mudah. Hanya Yesus Kristus saja yang bisa menggantikan kita dan mewujudkannya. Sebenarnya Paskah kedua ini adalah figur dan nubuatan tentang Kristus. Saudara, dalam kitab Injil, sebelum penebusan umat manusia, Yesus menyucikan bait Allah, dan Dia disalibkan sebagai anak domba Paskah. Tetapi di dalam kitab Bilangan ini, mereka harus disucikan dan menepati Paskah kedua. Jadi menyucikan diri, lalu merayakan Paskah. Penyucian bait suci, lalu Yesus menjadi anak domba Paskah. Jika kita melihat keparalelan dua hal ini, kita bisa mengetahui bahwa darah anak domba Paskah melambangkan darah Yesus Kristus. Saudara, saya akan memberikan kesimpulan. Kehidupan adalah seperti padang gurun. Padang gurun adalah tempat yang sangat tidak mudah. Tempat yang membingungkan dan menyesatkan. Padang gurun ini adalah tempat yang tandus. Sulit untuk bertahan hidup di padang gurun karena sulit mendapatkan kebutuhan hidup dan bukanlah tempat yang bisa ditinggali dan menetap. Ada gunung setelah gunung. Itulah kehidupan pengelana di padang gurun. Bagaimana cara untuk berhasil mengakhiri perjalanan ini dan sampai ke tanah perjanjian? Allah berfirman kepada kita, "Sebelum kalian berjalan maju, jangan lewatkan kesempatan kedua dalam hidup kalian." Kita yang diselamatkan oleh darah Yesus Kristus, yang menjadi anak domba Paskah, harus hidup berjalan bersamanya dan menaati firman-Nya. Kesempatan kedua dalam hidup tidak akan bisa kita peroleh dengan materi, kehormatan, dan dengan kekuatan apapun. Kesuksesan di padang gurun ini bergantung dari bagaimana kita mengingat makna dan mengimani penebusan Paskah, sambil terus memandang Yesus Kristus yang menyempurnakan kita, dan berjalan maju dengan menuruti firman-Nya. Terima kasih telah mengikuti sampai sini. Minggu depan, kita akan melihat bagaimana bangsa Israel yang sudah mempersiapkan sedemikian rupa, namun langsung mengalami kegagalan setelah mereka berangkat. Mengapa mereka gagal? Penyucian dan semua persiapan yang sulit sudah dilakukan. Bagaimana mereka bisa gagal? Kita akan melanjutkan dengan kisah kegagalan di padang gurun. Terima kasih.